Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman di dalam Islam, ataupun nikmat kesempatan. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah jualah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri wirid rutin bulanan ikrar di rumah saudara kita dan tanda dan sekeluarga. Semoga Allah lebih eratkan tali silaturahmi dan rasa persaudaraan di antara kita, dan semoga kita diberi perlindungan dari wabah, dari bala, dan Allah selamatkan kita dunia wal akhirat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Yang mana sama-sama kita ketahui, beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berakidah, dari zaman biadab ke zaman yang beradab dan berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Semoga kita semua jadi penerus perjuangan Rasulullah, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang dirindukan beliau dan yang dicintai beliau, dan semoga kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para nenek mama, alim ulama, jadiak pandai, urang Sumando, yang sama-sama kita hormati para bundo kanduang, limpape rumah nanggadang, sumara anjuang di dalam kampung, uma-uma, ete-ete, uni-uni, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian, ketek panamu gadang bagala, yang tidak disebutkan nama dan gelarnya satu persatu pada malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan segala hormat, izinkan kami untuk menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari saudara kita Kakanda Pican. Tausiah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM, sekaligus tahlil, tahtim dan pembacaan doa, dan selanjutnya jeddah dan penutup. Baiklah, sebelum wirid kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua permasalahan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Mari sama-sama kita serahkan kepada Allah
Dan kita berharap insya Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Kakanda Pican, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Al-Quran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ kosong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم
بالأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya tausiah. Mari sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Juni Rambuti SKM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada istiqrar rohul Pak, ganti kalian lagi tidak. Nggak bisa ini. Cek 12, cek 12, 12 dicoba. Besok Pak diganti aja lah. Nggak banyak duit kan? Kalau ada duit ganti saja. Ini nggak layak nampaknya. Ini kalau kami berceramah nggak bagus mic-nya, kami nyampaikan materi itu pun kurang semangat. Bapak yang ada ilmu tentang masalah setel sound, tolong Pak di setel dulu. Ini suara Ustadz udah jelek, makin dijelek-jelekkannya lagi nih Pak. Cek 12, cek kalau 12. Bisa nggak di setel Pak? Hilangkan bassnya, naikkan steroidnya Pak, supaya masuk dia. Cek 12, cek kalau 12, cek kalau 12 dicoba, cek 12, cek kalau 12, cek 12. Bercampur nih Pak. Baterai dengan apa ini? Umur mic-nya mungkin enggak. Ketua langsung turun tangan. Ini kuat nih. Cek 12, halo dicoba. Cek 12. Cek halo 12. Cek 12 dicoba. Cek halo. Cek 12, halo. Cek 12 dicoba. Cek 12 dicoba. Ekonya ada nggak Bang? Kalau ada ekonya buat 5. Jangan dihilangkan ekonya, sedikit aja. Cek 12. Cek halo, turunkan lagi Bang. Cek 12. Cek halo 12. Ya. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua dan segenap pengurus harian Ifrar Kabupaten Rokan Hulu, orang-orang tua kita, para
alim, para ulama, tokoh masyarakat, ini mama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu ucapan syukur kepada Allah. Semoga kita semua diberi kesempatan memaksimalkan amal soleh dalam kehidupan ini, sehingga dengan amal soleh itu Bapak Ibu kita diwafatkan Allah husnul khatimah. Dan kalau orang yang meninggal husnul khatimah, dia mengucap la ilaha illallah, janji Nabi dalam hadis yang mulia, man qala akhiru kalamihi, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, mengucap tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Doa terbaik ini Ustaz panjatkan malam hari ini, semoga kita istiqomah beramal soleh, wafat husnul khotimah, dan reuni akbar kita besok dengan orang tua kita, kakek nenek moyang kita, semua orang-orang yang kita cintai, kita semua besok masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sahibul bait, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, teman sekampung kita, teman sejawat kita, tetangga kita, hadir kita di pelataran rumah beliau malam hari ini. Syukur menerima kita di tempat ini, kelapangan hati beliau, semoga juga Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan protokol tadi Bapak Ibu, bahwa malam hari ini bertepatan malam ke-7 dari wafatnya orang tua kita. Saya lihat tadi umur beliau 90 tahun Pak. Ada malam hari ini kita yang hadir umur 90 Pak. Ibu-ibu ada? Tidak ada. Bapak ada? Saya tanya Bang Suhaimi baru 50-an ya. Itu pun dah capek juga beliau hidup katanya tadi. Apalagi 90, bosan betul lah kita. Dia kan itu. Kalau Ustaz minta berapa? 663 udahlah itu. 70 udah mulai memberatkan. Dia kan Pak. 80 makin datang penyakit mengumpat anak istri sama kita besok. 90 makin parah lagi. Jangan bermimpi hidup lama-lama di dunia ini. Jadi mimpikan bawa bekal sebanyak-banyaknya menghadap kematian, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam hari ini Bapak Ibu kita juga sekaligus nanti bacakan takdim, tahlil dan doa kepada almarhumah ibunda orang tua kita ini. Kita ambil juga judulnya malam ini yang agak ngeri-ngeri sedikit lah, yang agak menantang, supaya menyambung terhadap apa yang sudah dirasakan ibunda kita 7 hari yang lalu. Kita juga yang masih hidup harus punya persiapan supaya selamat untuk mengarungi kehidupan yang baru, disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Jadi siap-siap Bapak Ibu supaya kita kaji apa kisi-kisi yang harus kita siapkan supaya selamat kita menempuh perpindahan daripada hidup dunia dan hidup akhirat besok. Kenapa Pak Ustadz perlu ini dikaji? Karena Nabi dalam riwayat Imam Muslim Pak, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Kenapa Nabi ajarkan? Berarti saking pentingnya Bapak Ibu. Apa bunyi doanya? Kalau dibaca sendiri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur. Wa a'udzubika min azabil jahannam, dan berlindung kepadamu dari azab jahannam atau neraka jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dalam hadis ini Nabi sampaikan sebanyak ada 5 yang harus kita minta nih kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung, selamatkan aku dari azab kubur. Yang kedua, ya Allah, selamatkan aku dari siksa neraka jahannam.
Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan yang kelima, fitnah dari Masih Dajjal, tipu daya Dajjal. Yang kita kaji Ustaz malam ini yang mana? Satu saja Pak. Itu pun sudah nanti sampai itu mengantuk-ngantuk Bapak Ibu baru selesai kita. Mana yang kita kaji ini? Yang pertama saja. Kalau sendiri Allahumma inni, kalau berjamaah besok Bapak jadi imam solat atau ibu jadi imam solat memandu berwiritan berdoa bersama, maka jangan pakai inni. Ada sebahagian orang disuruh mendoa, didoakannya dirinya sendiri. Yang mau aminkan pun bunga pula, amin kata dia terus. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Sebahagian tahu dia domir itu ditujukan untuk dirinya. Ini orangnya zalim seperti itu Pak. Contoh, dia menjadi imam solat atau dia memandu orang banyak berdoa. Doa yang biasa kita baca itu, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan doanya untuk diri sendiri Pak. Saya sering mendengar imam itu berdoa bahwa memang di awalnya benar, ujungnya yang salah. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani, katanya lagi. Mestinya kalau na di awal, na di ujung. Artinya itu adalah kami atau kita, disebut dengan dhamir dalam bahasa Arab. Jadi ibu-ibu, besok kalau khatam Quran pun tanya dulu Ustaz atau minta catatan bagaimana cara mendoa supaya doa itu untuk bersama. Kalau di situ dibuatnya Allahumma rahmni bil Quran. Ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Ketika berjamaah Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Sama dengan doa yang mau kita baca ini. Kalau Bapak menjadi imam ataupun memandu doa bersama, maka kemudian ganti namanya dhamir. Kalau sendiri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ditukar. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, kami meminta, sesungguhnya kami meminta perlindunganmu dari azab kubur. Inilah Pak. Kenapa penting diminta perlindungan dari azab kubur? Dari riwayat Imam Bukhari juga ada mengatakan bahwa Bapak Ibu, mohon maaf, riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa Nabi bersabda bahwa alam kubur ini Bapak Ibu perpindahan dari kehidupan dunia ke alam akhirat. Kalau selamat dia di alam kuburnya, bisa dia jawab pertanyaannya, kemudian dia akan selamat di tahapan berikutnya. Tapi kalau bermasalah dia di alam kuburnya, maka kemudian makin sulit dan susahlah dia tahapan berikutnya. Maka orang tua kita yang kita hantarkan 7 hari yang lalu, kita doakan nanti beliau selamat dan fasih menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, karena masih panjang perjalanan yang harus beliau lalui, dan kita juga akan menyusul beliau insya Allah. Habis besok alam kubur Pak Ustaz kemana lagi? Menunggu kiamat kubra, baru dibangkitkan seluruh alam dunia ini, makhluk-makhluk Allah, disebut dengan yaumi yub'atsun, bangkit dari kubur masing-masing. Habis itu kemana Pak Ustaz? Digiring ke padang mahsyar. Habis dari mahsyar Pak Ustaz, kemudian digiring lagi menuju mizan, timbang amal. Habis itu Pak Ustaz, digiring lagi menuju hisab, perhitungan amal. Habis itu Pak Ustaz, maka kemudian dihadapkanlah dengan titian siratal mustaqim. Maka titian siratal mustaqim ini jalan yang sangat lurus. Kalau dibaca riwayatnya, lebih tipis daripada 7 belah rambut ataupun lebih tajam daripada pedang. Apakah bisa selamat? Kalau selamat, di depan sana adalah surga. Kalau tidak selamat, di bawah adalah neraka. Maka pertaruhan ini Bapak Ibu perlu kita sukses di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada saya baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang Imam As-Syaikh Abdul Rahman. Apa kata beliau? Bahwa kalau kalian ingin selamat daripada siksa kubur,
ayu lazimahu, maka hendaklah kalian melazimkannya bi arba'ati aqsam, dengan 4 macam. Wa yajtaniba, dan kemudian kalian menjauhi arba'atu aqsam, 4 juga. Ini bukan hadis Nabi, tapi perkataan Syekh Abdul Rahman. Apa yang 4 ini Pak Ustaz? Inilah yang mau kita uraikan satu persatu. Ini kita istiqomahkan, 4 lagi kita jauhi. Maka insya Allah besok Ustaz Rangkuti meninggal, istiqomah yang 4 ini tak perlulah kekhawatiran menjawab pertanyaan kubur, karena banyak orang hari ini sangat takut dengan kematian. Bapak-bapak takut mati tidak? Ibu-ibu takut mati? Kalau disuruh malam, ibu siap tak mati malam kira-kira? Berpikir panjang kita masih banyak tugas-tugas yang lain Pak Ustaz. Kenapa orang takut mati menurut Bapak? Satu, amal katanya kurang banyak. Kalau itu permasalahannya, banyakkan saja amal, kan begitu. Kenapa Bapak takut mati? Anak-anak masih kecil Pak Ustaz, anak yatim mereka besok tidak ada yang mengurus. Jangankan anak-anak Bapak yang Bapak tinggalkan besok yatim kecil-kecil, yang ngasih makan Bapak saja bukanlah Bapak, tapi yang ngasih makan Bapak adalah Allah. Ibu-ibu takut mati tidak? Takutnya kita mati disebabkan dikarenakan hubbud dunia, cinta kepada dunia ini. Kredit mobil belum lunas lagi Pak Ustaz, takutlah mati. Emas bertumpuk-tumpuk sekarang ini di rumah tuh belum terjual lagi Pak Ustaz, takut mati. Maka ini harus dihindarkan. Apakah itu bekal yang akan dibawa? Demi Allah Bapak Ibu, tidak. Maka itu semua adalah sarana kalau bisa mendekatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Yang pertama kata Imam As-Syaikh Abdul Rahman, apa kata beliau? Yang pertama, kalau ingin selamat kalian dari siksa kubur itu, famuhafadzatus sholati, maka hendak kalian pelihara solat kalian. Nah, ini Pak yang pertama ya. Jangan gara-gara kerjaan Bapak tinggalkan solat demi Allah. Jangan gara-gara kesibukan Bapak tinggalkan solat demi Allah. Jangan gara-gara alasan apapun Bapak tinggalkan solat demi Allah. Mulai MDA diajarkan guru ngaji, tidak mampu kalian wahai anakku besok solat berdiri, bolehnya agama memberikan rukhsah keringanan, boleh kalian solat duduk. Dan bisa kalian nak besok solat duduk ketika sudah hari tua, udah uzur kalian, jangan tinggalkan solat. Boleh kalian solat dalam keadaan terbaring. Terbaring pun susah nampaknya Pak Ustaz menghadap kiblat, boleh terlentang Pak. Terlentang pun tak mampu juga kalian wahai anakku, kata guru ngaji MDA dulu, maka boleh kalian dengan isyarat wahai anak. Apabila badan ini sudah di ruang ICU, selama akal kalian ini masih sehat, masih bisa berpikir, masih wajib kalian tunaikan solat itu. Kalau tiba masanya memang mata pun tak bisa dikedipkan, pikiran pun tak lagi, maka dia tak disuruh solat, dia perlu disolatkan tadi. Apa gunanya Ustaz ingatkan ini? Saking pentingnya Pak tentang memelihara solat. Apa kaitannya Pak Ustaz solat dipelihara selamat siksa kubur? Apa kaitannya Pak Ustaz? Begini Pak, kalau Bapak betul-betul tunaikan solat, maka ketika Bapak baca di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu bisa nanti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang benar solatnya pasti terjauh dari maksiat. Orang yang tak maksiat pastilah selamat siksa kubur Pak. Tapi ada orang solat Pak Ustaz tidak juga ku tengok, tetap juga menipu. Ada juga orang sholat ku tengok tetap juga maksiat. Di mana yang salah Pak Ustaz? Ditegaskan malam ini, bukan sholatnya yang salah, dan jangan pula kau berhenti sholat. Sholat saja jalan terus, lama-lama maksiatmu akan semakin berkurang. Yang salah adalah ketika dia nampak orang sholat masih maksiat, maka dia memilih tak sholat dan lanjut maksiat. Itu yang tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita dekati sholat ini dulu. Bapak Ibu, ada sebahagian orang berpikir sholat ini enggak terlalu penting, maka dia seolah-olah sholat pun itu juga
tidak sholat pun biasa-biasa saja. Dia tidak tahu bahwa Nabi pesankan bahwa sholat inilah tiang agama. Rumah yang di depan dan belakang kita ini, Pak, mustahil akan bisa ditempati kalau tak ada tiangnya. Betul nggak? Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali berkata bahwa Bapak Ibu anak satu keluarga sudah mendirikan agama ini, kalau masih Bapak Ibu satu rumah masih belum istiqomah sholat. Aku Pak Ustaz sudah, biniku sudah, anak-anak yang belum. Berarti masih ada orang yang meruntuhkan agama di rumah tangga Bapak. Anak-anak Pak Ustaz sudah, bini sudah, aku sekarang yang jarang-jarang. Berarti Bapaklah beruntuh agama di rumah tangga Bapak. Ada jemaah bertanya, Ustaz, kenapa saya sering berantem dengan orang rumah? Padahal masalahnya sepele. Masalahnya Pak, sepele, tapi yang meniup-niup kiri kananmu, kamu sedang berkawan dengan setan. Apa sebab? Kalau istiqomah ibadahmu, maka Allah akan menjagamu dengan para malaikat. Kalau terlantar ibadahmu, maka setan, iblis itulah yang menjadi pembisit dalam rumah tangga. Mereka bakar terus, Pak. Saya kasih Bapak kajian tasawufnya sedikit ya, begini. Dalam diri manusia ini, Pak, ada yang pernah kita dengarkan bahasa tentang hati nurani. Pernah Ibu dengarkan? Hati nurani. Ada satu lagi yang disebut dengan hati sonubari. Bahasa Indonesia disebut hati sanubari. Hati nurani ini, hati yang dikasih Allah nur cahaya, sebejat-bejatnya orang. Maka ketika mau bermaksiat Bapak Ibu, tetap hati sanubari berbisik. Itu salah. Tapi kalau orang tak istiqomah ibadahnya, maka hati sanubari inilah yang akan menguasai dirinya. Hati nurani ini akan tetap berbisik, Pak. Tidak sholat pun Bapak, dia berbisik. Ketika Bapak mau maksiat, dia berbisik. Itu salah. Ketika azan berkumandang, hati nurani berbisik. Berangkatlah ke masjid. Apalagi semua yang kau cari di dunia ini. Pergilah sholat. Kata hati nurani. Tapi dikarenakan sudah lama tak melakukan ketaatan sama Allah, lama sholat tak dikerjakan, maka yang berbicara adalah hati sanubari. Hati sanubari ini tak baik. Dia hanya mengajak kepada kemaksiatan. Maka kalau Bapak nampak ada orang pecandu narkoba, ada orang suka mencuri motor kerjanya, ada orang kerjanya buat maksiat saja, ada kerjanya main batu saja, ada kerjanya main domino saja. Sebenarnya apa yang menguasai dirinya? Apakah dia tak tahu itu salah? Kalau Bapak tanya dia tahu itu salah. Tapi bertentangan antara hati nurani dengan sanubari. Karena ibadah terlantar, tak dijaga sholat, yang menguasai lebih kuat bisikan hati sanubari. Apa kata sanubari? Lanjutkan saja, nanti setelah tua kau taubat. Masih bisa itu. Kalau menang kau nanti main togel, main domino, kau infakkan pula ke Masjid Nurul Amal 100.000. 1 juta kau menang, bisa dihalalkan 100.000 karena kau berinfak besok. Kata siapa itu? Hati sanubari, hati yang bersarang setan nafsu di dalamnya, Pak. Jadi kita semua ini, Pak, kalau lebih banyak Bapak 24 yang melakukan maksiat, berarti yang menguasai diri Bapak Ibu adalah hati sanubari. Tapi kalau Bapak nampak ada orang yang taat, setiap azan berkumandang ke masjid, atau dia kadang-kadang tak sempat ke masjid, tapi dijaganya sholatnya, maka yang menguasai dirinya adalah hati nurani, diambil dari kata nur, cahaya. Maka kalau Bapak tengok ada orang yang rajin ibadah, berbahagialah, itu sudah mendapatkan nur cahaya. Kenapa dia tidak mau melakukan maksiat? Karena yang ngomong adalah hati nurani. Jadi perlu Bapak Ibu tepuk dada malam ini, yang tahu dosa Bapak Ibu hanya Bapak dengan Allah. Ustaz tidak tahu. Begitu juga Bapak Ibu dengan saya. Tidak tahu Bapak Ibu dosa apa dalam hati Ustaz Rangkuti ini, tidak tahu. Adakah di sini ria? Adakah di sini sum'ah? Adakah di sini takabur? Adakah di sini sombong? Bapak kan tidak tahu, Pak. Tapi ketika kita merenung sejenak, tepuk dada, tanya hati, ya Allah, Engkau nampak yang kecil yang tersembunyi dari dalam diriku. Itu
sepelekan sholat Pak, demi Allah. Jangan kalian sepelekan. Salah satu pesan Nabi terakhir ketika hendak menemui ajalnya, yang dipesankan Nabi, as-salat, as-salat, as-salat. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Seberapa penting Pak Ustaz sholat ini? Kalaulah memang rutin sholatmu, insya Allah itu jadi benteng pertahanan, insya Allah dihalangi kita berbuat maksiat. Maka Bapak Ibu saya anjurkan begini, kalau sudah rutin sholat, biasa angsur-angsur cara berpakaian kita pun akan jadi baik. Jadi kalau Ustadz pakai peci kayak gini Pak, pakai jubah, kira-kira jatuh duit di jalan Nurul Amal sepanjang jalan Tanah Datar, duit 50.000. Kira-kira Pak, di siang-siang bolong nih, saya ambil tidak? Diambil nggak Pak kira-kira? Saya pakai jubah, pakai peci, kalau bisa pakai serban lagi, jatuh duit depan Masjid Nurul Amal, kira-kira saya ambil nggak? Diambil tidak? Nah, itu beda persepsi kita ya. Jangan-jangan ibu yang sering menjawab mengambil, sering pula ibu dapat duit tercecer. Nah, oh bisa kasih ke masjid itu. Itulah bu. Rupanya ibu. Itulah. Banyak kita kadang masalah harta yang subuhat ini pun. Kalau hanyut dari Sungai Rokan itu dari Lubuk Mangga, kita pas lagi mandi di jembatan Rokan, diambil atau dibiarkan mangga tadi? Diambil Pak Ustaz. Apa hukumnya? Ini subuhat. Subuhat itu mendekati kepada haram. Kalau ditanya ibu, kenapa diambil duit tadi? Daripada sayang nanti Pak Ustaz. Daripada diambil ke tangan orang yang tepat besok Pak Ustaz. Atau kalau makanan daripada sayang besok dimakan burung atau binatang lain Pak Ustaz. Ini adalah dalam tasawuf hal yang salah. Bagaimana? Kalau kita pakai jubah, pakai peci, pakai serban, rupanya karena ketaatan terhadap ibadah termasuk sholat Bapak Ibu demi Allah, rupanya pakaian juga bisa menghalangi kita untuk melakukan maksiat. Maka kalau ada orang berkata, pakaian itu tidak menunjukkan dia alim, tidak menunjukkan dia baik. Banyak orang saya tengok tidak pakai jilbab tapi tidak ngatain orang. Daripada pakai jilbab ngatain orang, mana yang pilih? Pakai jilbab saja, tidak bisa dihilangkan hobi mengatain orang. Lanjutkan saja dulu. Paling tidak balance, Bapak Ibu. Pakai jilbab itu adalah hukum Allah, mengatai itu juga dosa. Begitu besok ditimbang amal itu sama dia. Dosa mengatai 1 ton, dosa pakai jilbab, pahala pakai jilbab juga 1 ton. Jadilah daripada tak pakai jilbab mengatai pula. Nah, itu yang tak bagus. Nah Bapak Ibu, tolonglah. Kalau Bapak sudah istiqomah sholatnya, casing kita ini pun perlu juga diperbaiki. Kalau semakin bagus Bapak berpakaian, maka semakin jauh Bapak dari maksiat. Belum pernah saya dengar cerita, ada ustaz itu pakai jubah, pakai serban, manjat kelapa siang-siang bolong. Dimalingnya kelapa muda Pak Haji itu. Ada tak? Yang biasa memaling itu, ya tentu yang memang tidak peduli dengan casingnya. Pakai dia celana pendek, pakai kaos oblong, dipanjatnya pohon kelapa tadi, diambilnya, ketahuan, paling orang bilang, nah biasalah, namanya dia juga haus mungkin tengah hari, kan begitu Pak. Coba kalau ustadz yang maling kelapa itu Pak, itu tidak ada harga ustadz itu lagi seumur hidupnya. Masa ustadz maling? Kira-kira begitu Pak. Bapak tidak perlu menunggu jadi ustadz, tapi kita semua peluang menjadi orang baik. Baguskan casingnya Pak, dan istiqomahkan ibadahnya, Bapak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga begitu ya Bu ya, itu caranya. Kalau di jemaah orang ibu pakai jilbab syar'i, pakai jilbab panjang, ibu sudah kemana-mana pakai kaos kaki, ibu sedang menjaga kehormatan diri ibu. Kalau ada orang mencemeh, Allah percuma kayak itu pakaiannya, seringnya menyakiti hati orang, ngata-ngatain orang, busuk hati kata dia. Tidak usah dengarkan, karena yang mengatai itu besok juga mati, kita juga akan mati. Istiqomah saja, begitu caranya. Jadi yang pertama Bapak Ibu pesannya adalah, tolong sama-sama kita pelihara solat kita, jangan kita anggap solat ini masalah sepele. Urgenkan, pentingkan, tekankan, wajibkan, tegaskan dalam rumah tangga.
Kalau 5 kami satu keluarga, anakku umpamanya 3, saya dengan istri berarti 5. Yang 5 orang ini selama aku masih hidup tidak boleh ada yang tinggal sholatnya. Tapi anakku baru umur 2-3 tahun Pak Ustaz, apa cara? Maka didik dia. Nah, maghrib, ayo, kau belum bisa mungkin ke masjid, nanti kau ribut, pesankan kepada istrimu, sholat sama-sama dengan ibu nanti. Ayo ke masjid. Yakin Bapak Ibu, kalau satu rumah itu terjaga sholatnya, maka akan turunlah keberkahan. Kalaupun susah Pak, lapang saja dibuat Allah hati kita. Tapi rumah yang tak pernah sholat di dalamnya Pak, demi Allah, banyak pun duit Pak, kecukupan pun Pak, Allah tarik keberkahan, terasa kurang, dan kurang. Itulah yang terjadi hari ini Pak. Jadi apa satu syaratnya? Bukan hanya kebahagiaan dunia dapat, tapi juga selamat besok di alam kubur. Demi Allah, yang pertama Pak, muhafizatus shalah, pelihara salat kalian. Ini Pak yang pertama. Yang kedua, kita usahakan Pak, wassadaqatu, bersedekah. Ini biarpun sekali sebulan ikrar ini Pak, kami juga di persatuan-persatuan yang lain, termasuk di IKMI, sekali sepekan kami buat Pak, ustaz-ustaz ini namanya muzakarah, membahas tentang apa yang mau kita sampaikan di mimbar khutbah besok, saling isi mengisi, setiap Selasa malam Rabu. Kami terus muzakarah Pak, setiap pekan. Rupanya ada rahasia di balik perkumpulan itu. Di samping kita bisa bertanya satu sama lain bersilaturahim, yang pahalanya kata Nabi meluaskan rezeki, memanjangkan umur, maka Bapak Ibu ketika bersilaturahim, Bapak keluarkan umpamanya 1 kardus aqua, ataupun Bapak belikan 1 semangka, atau Bapak Ibu belikan sekilo jeruk, maka sudah berinfak sedekah di persatuan ini. Bersyukurlah ketika dapat giliran Bapak Ibu. Sering-sering kalau bisa Bapak Ibu minta. Apa sebab? Karena kadang-kadang Pak, untuk acara khusus tidak bisa kita berinfak sedekah. Tapi ketika ada persatuan perkumpulan dengan datangnya tamu, sekalipun Pak setahun dapat giliran kita, demi Allah jangan tolak. Mana tahu barokah dari infak sedekah Sohibul Bait malam ini. Biarpun dibantu mungkin dari organisasi, demi Allah pasti sampai Pak pahalanya kepada almarhumah malam hari. Yakin tak? Kita yang masih hidup bagaimana Pak Ustaz? Yakin tak yakin itu bukan masalah hari ini Pak. Kita sekarang bersatu umat Islam ini, apakah sampai bacaan kepada orang meninggal? Kalau Bapak bertanya malam ini seperti itu, Bapak sudah tertinggal kurang lebih 40 tahun yang lalu. Pertanyaan sudah usah, sudah basi. Jadi hari ini apa yang mau kita bicarakan? Bagaimana supaya selamat dari siksa kubur? Yang pertama jaga sholat, yang kedua maksimalkan infak sedekah. Apa beda infak sedekah itu Pak Ustaz? Banyak juga orang tak bisa dibedakan dengan infak sedekah. Kalau sedekah itu dalam hadis Nabi, tabassamu fi wajhi akhika sedekatun. Tersenyum saja engkau di hadapan wajah saudaramu, itu sudah sedekah. Itu saking mudahnya sedekah itu Pak. Rupanya sedekah ini, dia kalau dipahami secara bahasa, sedekah itu bukan bentuk materi Pak. Tapi sedekah itu bentuk yang tak nampak, tapi dia hanya bentuk wujud yang sering kita lakukan. Senyum, tidak ada wujudnya Pak, hanya nampak begitu saja. Kan begitu? Apalagi kita tidak ada duit. Ada pengumuman dari Masjid Istiqomah atau Nurul Amal, kita mau ngecor umpamanya untuk rumah gharib. Bapak tidak punya duit, Bapak bersedekah, datang Bapak gotong royong mensedekahkan tenaga Bapak. Itulah. Kalau infak itu yang mana Pak Ustaz? Infak itulah yang berupa materi. Betul yang Bapak buat di kotak amal masjid-masjid secara bahasa, infak sholat Jumat, infak masjid Darussalam Nur Iman. Betul itu, karena yang masuk ke dalam itu adalah infak, bukan sedekah. Kalau sedekah ditulis sedekah Masjid Nurul Amal, lewat kotak infak itu besok senyum saja Bapak, itu sudah sedekah. Tapi kalau dia infak, maka ambil materi, ambil duit, masukkan ke dalamnya. Inilah salah satu penyesalan mereka yang sudah berpulang ke hadapan Allah. Pesan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi, menyesallah jenazah ini, ya Tuhan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bisakah ditunda kematian ini balik kembali ke dunia?
Kalau seandainya hidup kembali ke dunia, mau ngapainlah kira-kira mayat ini? Dia menjawab sendiri dalam surah Munafikun ayat 10, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Tidak solatnya aku minta ya Allah, tidak haji umroh yang aku minta ya Allah, aku minta satu saja. Apa itu? Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Kenapa kau ingin bersedekah? Karena dijawab Allah dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu saja aqua pernah kau sedekahkan di muka bumi ini, maka kemudian yang satu aqua ini Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dalam satu tangkai kata Allah ditumbuhkan lagi menjadi 100 setiap tangkai. Satu aqua diinfak sedekahkan rupanya sudah menuai 100 kali 700. Apakah segitu cuman Pak Ustaz? Tidak. Rupanya inilah yang dilihat oleh jenazah itu ketika dia masuk ke alam kubur, lalai dalam masalah infak sedekah. Bapak Ibu mau selamat alam kubur besok demi Allah, mumpung masih hidup kita besok, lusa atau tahun besok, jangan tumpuk-tumpuk harta itu demi Allah. Dia akan diperebutkan ahli warismu besok. Banyak-banyakkan bekalmu, banyak-banyakkan infak sedekahmu. Ya Pak ya, ini orang-orang berduit semua ini. Kalau ditumpuk-tumpuk besok Pak, itulah dia masalah. Diperebutkan mereka. Kalau sempat anak-anak itu besok paham agama, alhamdulillah. Dibangunkannya besok atas nama ayah bundanya pula masjid, syukur. Tapi jarang anak hari ini Pak. Mereka sekarang canduan game online. Itu yang penting sama mereka kan. Khawatir besok Bapak tinggalkan duit 5 miliar, maka dia hanya berpikir, ada nggak handphone yang harga 200 juta? Ada, belinya handphone 200 juta. Ada nggak paket yang bisa selama 20 tahun tak habis-habis? Habislah duit yang 5 miliar tadi. 1000 perak pun tak diingatnya ayah ibu mati-matian tumbang langkah mencari duit tadi. Bapak ibu siapkan bekal masing-masing, maksimalkan infak sedekahmu, maka yang bisa menolongmu besok adalah yang pernah kau keluarkan semasa hidupmu. Tapi pastikan anak-anak besok, kalau mama meninggal nak, usahakanlah rutinkan setiap Jumat pagi, paling tidak kasihlah nasi bungkus tas 10, antarkan ke Masjid Nurul Amal. Kalian niatkanlah sama mama. Atau kalau suami sudah meninggal, niatkan sama ayah kalian. Begitu Pak. Kadang-kadang anak ini lupa dia. Siapa anak-anak? Kita lah hari ini. Ini handphonenya Pak. Kalau bisa Pak, secanggih ini handphone jutaan harganya Pak. Banyak di sini maksiat, banyak juga di sini pahala Pak. Saya sarankan sama Bapak Ibu yang sudah pakai Android, buat alarm menunjukkan bakti kepada orang tua untuk aliran pahala yang bisa kita lakukan. Buat alarm masing-masing di handphone. Sekali paling tidak setengah jam Pak, bunyikan alarm kirim Fatihah ke ayah ibu kita. Ini jutaan harganya ini Pak. Tapi sia-sia kadang. Yang dibuatnya alarm, kadang-kadang alarm bayar utang. Nah, itu yang sering. Asal tanggal 5 nanti bunyi alarm tuh. 2 hari lagi bayar cicilan mobil. 4 hari lagi nanti bayar cicilan Honda. 4 hari lagi bayar cicilan Tupperware. Habis itu 4 hari lagi bayar arisan, bayar ini. Maka hidupnya dikelilingi dengan kredit. Sampai tidak tenang dia dalam hidup ini. Rupanya tujuan dia hidup ke dunia ini bayar hutang saja. Rugi orang seperti itu Pak, demi Allah. Hina orang berhutang Pak Ustaz. Tidak, kalau sesuai porsinya. Tapi kalau sampai hutang itu menelantarkan ibadah, berhenti Bapak berhutang, hiduplah dengan sederhana. Apa hina kita Pak Ustaz pakai Honda yang merek-merek lama, tapi tidak kredit Pak Ustaz. Asal diengkol 7 kali hidup 2 meter mati balik. Hina Pak Ustaz. Tidak, karena kita curi Bapak Ibu. Lebih hina Ustaz itu naik NMAX 35 jutaan harganya, tapi kredit ada riba di dalamnya, tak ada kemuliaan itu Pak, demi Allah. Berarti Ustaz masih kredit, tidak udah cash tuh Pak. Tahu aja. Maksudnya Pak, banyak orang tidak bisa dibedakannya kebutuhan dengan keinginan. Lebih banyak keinginan itu dituruti saja. Ustaz butuh rupanya, saya butuh Pak. Saya mulai semenjak jadi Ustaz di Rogor ini, saya berpikir,
apa kira-kira Honda termahal yang bisa saya beli supaya kalau diundang pun ke langit ketujuh bisa Honda itu berangkat. Kira-kira begitulah tujuan saya. Maka saya beli dia, Pak, bukan untuk bergaya-gaya itu, Pak. Itu untuk dakwah itu, Bapak Ibu. Bapak juga begitu. Saya kan bukan penceramah, Pak Ustaz. Jadi kemana Honda itu berangkat, pastikan ke tempat yang baik-baik. Jangan pernah Honda yang dikredit itu, apalagi nongkrong pula dia di KB-KB yang tak jelas, Pak. Demi Allah, pertanggungjawabkan itu besok di hadapan Allah. Kalau dibawa pengajian ikrar, Pak Ustaz, barokahlah harta itu. Mobil itu ratusan juta harganya, tapi tidak pernah parkir di pelataran masjid itu. Nongkrong saja di garasi itu. Kami tidak bawa, Pak Ustaz, kan karena memang dekat, kecuali. Tapi kadang-kadang, Pak, diuji iman Bapak Ibu. Ketika saya jemaah Masjid Al-Hidayah, itu radius 1, 2, 3 kilometer Al-Hidayah. Saya tak menceritakan orang, saya ceritakan diri saya. Kalau nanti pas hujan lebat, Pak, kami Masjid Al-Hidayah termasuk orang-orang yang memang disyukurkan. Banyak orang-orang yang memang rata-rata punya mobil, Pak. Tapi tengok kalau nanti subuh datang hujan, itu satu sap pun tak sampai, Pak. Kemana mobil-mobil mewah, Pak? Kalau ditanya, sayang, Pak Ustaz, baru di Dorsemir tadi pagi. La ilaha illallah. Mati subuh itu langsung berpindah tangan kunci Pajero. Betul tidak, Bapak Ibu? Maka jangan sayang-sayang kepada harta benda ini. Ini adalah bangkai-bangkai dunia. Saya berpikir sejenak, Pak. Sayang kita boleh, tapi jangan tempatkan dalam hati. Kalau sampai bisa membawa untuk menuju keriduan Allah, maksimalkan, Pak. Jangan belit-belit, jangan hitung-hitungan. Tidak apa-apa rusak, lepas bannya, meletus bannya, rusak mesinnya. Tapi pastikan kemana dia pergi. Wirid ikrar, sholat berjamaah, kemudian nanti silaturahim. Berkatlah harta Bapak. Itulah yang disebut kata Nabi, apa yang engkau makan pastilah yang akan busuk, apa yang kalian pakai pastilah ini akan lapuk. Jubah ini paling setahun lagi saya pakai, habis minta kemana pergi lagi. Usang lah, tak mau saya pakainya lagi. Diundang ikrar besoknya saya pakai lagi. Apa sebab? Sudah lewat masanya. Lapuk dia. Tapi kata Nabi dalam ujung hadis, wa ma tasaddaqu faqadha, apa yang kalian infak sedekahkan faqadha, itulah yang akan dikekalkan. Apa yang dikekalkan itu yang akan menolongmu di hadapan Allah. Jadi kalau ditanya orang, Bapak punya duit 100 juta, ya. Kemudian Pak keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa, Pak Ustaz? 2.500.000. Apa kata dia? Enak betul lah, banyak 2.500.000 itu, Pak Ustaz. Sisa sama awak kan sedikit lagi itu, kata dia. 2.500.000 itulah harta Bapak sebenarnya, yang sisanya itu akan habis begitu saja. Tapi orang banyak hari ini sungsang otaknya. Yang dipikirnya yang tinggal untuk dia, yang diinfak sedekahkan zakat itu yang habis sia-sia. Bayangkan dua poin. Berubah cara pikir kita hari ini. Saya ingin sampaikan secara ringkas, jangan Bapak Ibu perhitungan kalau untuk ibadah. Saya sering menegur apalagi pengurus-pengurus masjid. Kalau untuk ibadah, untuk agama, royal, tidak apa-apa, Pak. Kalau perlu hadirkan ustaz-ustaz yang hebat dari Jakarta sana, kasih dia 100 juta. Kenapa rupanya? Daripada Bapak Ibu undang yang tak jelas, goyang-goyang mengundang laknat ratusan juta habis. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita ambil kesempatan sedekah, maksimalkan semasa hidup. Mudah-mudahan almarhumah semasa hidupnya banyak infak sedekahnya, senang, sejuk, tertidur seperti pengantin baru kata Nabi. Kalau bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, bisa selamat di alam barzakh, alam kubur. Insya Allah. Udah menguap putih muka Pak, 4 kali lebih, 21, 21. Ini masih panjang nih Pak, baru 2 nih. Ya. Yang ketiga, kita ringkas-ringkas saja. Yang ketiga adalah wa qiraatil Quran. Jangan kalian lupa baca Quran di Bapak Ibu. Baca Quran di Bapak. Syafaat yang tertinggi disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar, itulah datang dari Nabi. Maka Nabi besok ketika meniti titik Siratal Mustaqim itu nampak dia umatnya, diambilnya serbannya. Ayolah umatku, pegang serbanku. Ayo. Yang selamat, alhamdulillah. Yang tak selamat, ditengok Nabi. Ada sebahagian amalnya sikit kali. Apa yang dilakukan Nabi? Ada satu riwayat, dibuka Nabi cincinnya, ditaruhnya di timbangan.
Enggak juga. Bukan Nabi lagi serban Nabi, ditaruhnya lagi. Itulah syafaat yang kita harapkan. Kalau sering Bapak Ibu kata sambutan, kata Pak Ketua tadi ataupun panitia ataupun protokol, sering itu saya dengar, kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Supaya kita dapat syafaatnya besok. Itu jalan salah satu. Bagus. Di bawah itu ada lagi syafaat yang disebut dengan syafaat para malaikat. Itu bagus juga. Ada juga di bawahnya itu syafaat. Inilah dia. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca kalianlah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka kalian baca Quran di dunia ini, besok di hari kiamat Al-Quran ini akan datang syafi'an, memberikan syafaat pertolongan li ashabi, bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Bapak Ibu, tolong usahakan bagi ibu-ibu yang mungkin berhalangan dia. Kami bapak-bapak tak ada halangan. Bapak yang berjualan dikasih Allah di dunia ini profesinya, jangan sampai bapak buang-buang waktu menunggu orang membeli jualan bapak dengan pekerjaan yang sia-sia. Bawa Quran ke tokomu, setelah nanti kau rasakan bagaimana nikmatnya baca Al-Quran, sampai-sampai nanti tidak sadar engkau sudah khatam setiap tahun baca Al-Quran. Sambil-sambil menunggu pelanggan datang, Pak, baca Quran Pak. Seayat nanti datang orang, Shadaqallahul Azim, tutup. Datang lagi nanti, Shadaqallahul Azim. Barokah tokomu, barokah hidupmu, selamat kau dari siksa kubur besok. Ini sekarang tak begitu, Pak. Alergi pula Islam ini kepada Quran. Saya boleh diuji, dicek, Pak. Mobil itu berapa ratus juta harganya, Pak. Ada yang 200, ada yang 100, ada yang sampai 700 juta, Pak. Tapi coba cek umat Islam. Berapa banyakkah orang yang mau untuk menaruh di dashboard mobilnya Al-Quran? Apa gunanya kalau dibawa-bawa saja Pak Ustaz? Bapak Ibu, megangnya saja begini, ibadah loh Bapak Ibu. Ini hebatnya wahyu nih. Buku ini sebelum jadi Quran tak ada apa-apanya Pak. Tapi karena dituliskan dia kalimat-kalimat Allah, mulia jadi kertas ini Bapak Ibu. Jadi Al-Quran. Memegangnya ibadah, menciumnya ibadah, memeluknya ibadah, membacanya ibadah, membeliknya juga ibadah. Mobil-mobil kalian yang ratusan juta harganya, beli Al-Quran, taruh di dashboard, macet mungkin Pekanbaru, baca Quran. Begitu mengatur hidup nih Bapak Ibu. Jadi tidak mesti habis sholat dulu baca 1 juz, tidak begitu. Tapi yang disukai Nabi dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Sesuatu amal yang paling dicintai oleh Allah, adawamuha wa in qalla, yang rutin jalan terus, yang berkesinambungan jalan terus, wa in qalla, kalaupun sedikit. Macet di depan lampu merah SKA, hanya bisa baca mungkin 2 ayat, jadilah. Berapa banyak sampai Jenderal Sudirman lagi nanti macet lagi, baca 2 ayat. Sehingga mana tahu ajalmu mungkin di simpang TB, ada bacaan tilawah Quran dari 4 ayat 1 hari ini. Demi Allah, itu akan besok didatangkan Allah menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang malam ini Pak, belajar cerdas kita Islam, belajar cerdas. Kata anak muda, jadul ceramah Ustaz itu. Kami punya handphone Android, di sini ada Al-Quran Ustaz, hadis pun ada di sini. Pak, demi Allah, beda Pak, beda. Kalau yang aplikasi Al-Quran di handphone itu hanya memudahkan saja, tapi ketika membaca langsung di mushafnya, berbeda fadilah dan keutamaannya. Maka kalau bisa acara-acara besok kalian tengok anak muda, disuruh baca Al-Quran, tidak mau mereka pegang mushaf ini lagi, dibacanya di handphonenya. Alangkah hilangnya akhlak kita terhadap Al-Quran. Bapak tadi baca pakai mushaf dia, syukur Pak, pertahankan. Kalau anak disuruh nanti anak-anak lajang pakai handphone, bergaya-gaya pula. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tas-tas yang cantik, yang ratus ribuan harganya, beli Quran kecil, beli Quran yang kecil kali, ada yang 100 ribu, ada yang 150 ribu. Kalau mau agak besar tulisannya sedikit, ada 250 ribu. Tajwidnya pun ada. Tapi banyak orang Islam 60-70 tahun dia hidup, sekalipun tak pernah dia beli Quran. Itu paling mengesankan dalam hidupnya. Paling kasihan kita melihatnya Bapak Ibu. Berapa puluh tahun hidup? 60. Pernah beli Quran? Tidak pernah.
Kenapa tidak beli? Banyak Quran di Nurul Amal. Apa kaitannya? Kalau perlu ambil saja. Masalahnya, tidak ikut engkau dapat untuk amal pernah duit membeli Quran. Beli Bapak. Ulanglah kita tidak ada capek pulau puasa Pak. 2128. Sedikit lagi, satu lagi. Yang pertama tadi pelihara sholat. Yang kedua banyakkan infak sedekah. Yang ketiga banyakkan baca Al-Quran. Yang keempat adalah wa'aksirut tasbih. Kalian banyakkan pula membaca tasbih. Kasih Bapak Ibu amalan ini nanti ketika subuh amalkan. Jamaah-jamaah saya banyak mengamalkan ini dan memang terasa dia. Apa terasanya Pak Ustaz? Yang susah rezeki, yang mungkin selama ini sakit tidak sembuh-sembuh, kemudian banyak beban pikiran, mungkin Bapak Ibu tidak menemukan solusi. Nanti sebelum subuh amalkan tasbih yang diajarkan Nabi ini sebanyak 100 kali selepas ibu tahajud atau selepas nanti ibu sholat sunnah fajar sebelum subuh. Yang penting waktunya sebelum ditunaikan sholat subuh. Apa kata Nabi? Kalimatani, dua kalimat. Habibatani ila Rahman, sangat dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan, ringan dalam ucapan. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan Allah. Apa yang dua kalimat ini? Baca paling sedikit 100 kali. Yang susah hidupnya akan dimudahkan Allah, yang sulit rezekinya dilapangkan Allah. Dan yang paling hebatnya, selama ini Bapak Ibu cari-cari rezeki itu tak dapat-dapat. Kalau dirutinkan ini baca, rezeki yang akan mengejar Bapak Ibu. Demi Allah, demi Allah. Tak mungkin bohong Nabi. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebentar, 10 menit 100 sudah tembus tuh Pak. Tidak sempat 10 menit. Itu saja zikirnya sebelum subuh Pak. Maka besoknya jangan uji-uji Allah itu. Mana kata seorang putih datang. Ini tengok tak datang-datang juga. Tuh, manusia ini kan sifatnya tergesa-gesa. Asal sekali berzikir langsung minta cashnya langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehat badan Bapak itu adalah rezeki. Pintar anak Bapak Ibu itu adalah rezeki. Tak ada beban pikiran Bapak Ibu itu adalah rezeki. Tak pernah Bapak punya musuh, itu adalah rezeki. Jangan orang beriman mengukur rezeki bentuknya selalu duit. Itu yang perlu diperbaiki. Cara berpikir manusia ini, aku Pak Ustaz sempit. Badan Bapak sehat tak dibuat Allah. Memang sehat Pak Ustaz, tapi duitku tak ada. Badan yang sehat itu kau syukuri, duit bisa engkau cari. Masalahnya, mana kau pilih? Badanmu sakit, duitmu banyak. Asik cuci darah saja guna duitku. Apa gunanya Pak? Pilih sehat. Kalau bisa, sehat badan, banyak duit. Itu baru mantap kan? Itu kalau mau Bapak Ibu pikirkan. Ragu kami Pak Ustaz. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan Ustaz. Kalau Ustaz Langkut yang menyampaikan ragu atau mungkin tidak percaya Bapak, itu hak Bapak, boleh. Tapi kalau Nabi sama Allah yang pesankan, tak ada bohong di dalamnya. Sama seperti Bapak Ibu berdoa ketika habis azan, innaka la tukhliful mi'ad. Itu Bapak sudah berjanji sama Allah. Innaka la, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'ad, tak pernah engkau ingkar janji-janjimu. Bayangkan Pak. Ustaz percaya? Percaya saya. Maka sering saya dalam ceramah itu saya sampaikan. Saya 2015 Ujung Batu nih Pak. Tidak ada saya bawa ke sini harta, tidak ada saya bawa apapun. Keluarga pun tak ada di sini. Morana, susah payah. Pasar ini dulu pernah saya itu membeli beras setengah kilo. Tidak ada duit saya Pak. Minyak Honda saya dulu habis. Tak ada orang yang kenal sama saya. Saya tahankan itu. Tapi apa di dalam itu hikmahnya? Ada ayat Allah, ada juga hadis Nabi. Ikuti saja alurnya. Dengan mudah Allah rubah kehidupan itu Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan nanti menangis pula itu. Sedih, susah hidup saya dulu Bapak Ibu. Sekarang Pak Ustaz, saya tidak merasa saya hebat, saya ini tidak. Tapi saya hanya berbagi ilmu. Ikuti saja prosedurnya Pak. Biarkan Allah yang berperan dalam hidup kita. Tuh, setelah dikasih besok jangan sombong pula.
Ya Bapak Ibu ya, karena manusia ini sifatnya asal dikasih Allah sesuai yang dia inginkan, maka dia akan mengatakan kepada orang, tengoklah aku nih, sayang Allah sama aku. Baca nanti dalam surah Al-Ma'arij. Tapi kalau Allah tekan, tidak dikasih sesuai keinginannya, apa kata dia? Sumpah serapah muncul. Percuma itu. Seorang putih bilang rajin sholat berjamaah, lancar rezeki, nyatanya mana ada? Ngomel aja. Aku udah banyak infak sedekah, badanku sakit-sakitan aja. Bohong Ustaz tuh, ngomel lagi. Namanya dengan keluh kesah. Tidak pernah terucap rasa syukur dari lisannya. Padahal badannya sehat dibuat Allah. Anaknya sekolah dibuat Allah. Bangun rumah mampu dibuat Allah. Beli pertapakan mampu. Ada lagi punya kontrakan, punya ruko lagi, mobil terbeli. Itu besok Pak akan engkau jawab satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksimalkan saja bekal yang akan dibawa. Jaga sholatmu, banyakkan infak sedekahmu, baca Quran sebanyak mungkin, dan kemudian Pak banyakkan tasbih. Tasbihnya itu saja dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali sebelum waktu subuh. Berapa lama ditunggu Pak Ustaz baru berubah besok? Manusia ini kan begitu ya. Coba dulu 40 hari, 40 malam, rutinkan baca. Lagi duduk di rumah yang biasa zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Robah dulu, duduk-duduk depan rumah kita nih sambil duduk-duduk santai habis kerja, itu zikirkan dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sakit yang mana yang sudah lama Bapak derita? Pinggang di Pak Ustaz. Pegang pinggang Bapak. Baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa harus ini Pak Ustaz? Karena itu kalimat paling dicintai Allah. Kalau Bapak sering menyebut yang dicintai Allah, maka Bapak akan dicintai Allah. Begitu Pak. Nah itulah. Saya rasa Bapak Ibu, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu pun sudah mengantuk saya tengok kan. Insya Allah pertemuan yang akan datang, 4 lagi hutang saya. Kupikirlah ketua, cara seorang putih ini memang panjang dibuatnya kaji itu. Digantung-gantungnya supaya diundang dia besok. Begitu Bapak berpikir. Kalau Bapak berpikir demikian, Bapak salah. Jangan Bapak suuzon, bersangka sama saya. Tidak, waktu yang membatasi. Itu pun saya minta persetujuan Bapak. Ini dilanjut atau sampai sini saja? Itu ibu pula yang menjawab lanjut ke demo dong. Bapak-bapak, sekilas sajalah Pak ya, supaya bisa dibawa pulang. 4 yang diistiqomahkan, 4 pula yang harus kita jauhi. Kalau selamat besok dari siksa kubur ini, selamatlah urusan itu besok sampai ke dalam surga. Amin ya Allah. Jauhi yang pertama, fal kazibu, jangan kalian sering berdusta. Jangan kalian sering bohong. Maka hadis Nabi itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. 2 cuman pilihannya dalam hidup ini mengenai perkara masalah lidah. Kalau kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan, hendaklah kalian berucap berkata khairan, yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu lisan kalian itu berkata yang baik-baik, auliyasmut, masuk pilihan kedua, diam saja, kata Nabi. Maka kalau duduk pun di kedai kopi itu Pak, yang candu kopi, kadang-kadang ibu ini cerdas juga. Apa kata dia sama suaminya? Bang, tak usah lagi kau nongkrong ke kedai kopi, tak usah kau keluar tiap malam lagi. Kopi yang di kedai itu sudah ku cari resepnya, persis sama dengan kopi di rumah. Kata suaminya. Beda suasananya, bukan kopinya, suasananya. Bercanda di pinggir jalan tuh enak, bercanda dengan kawan-kawan tuh bisa hilang katanya stres. Demi Allah Pak, bohong. Iya Pak. Dari mana Ustaz katakan kalau bercanda dengan kawan-kawan tuh hilang stres kita bohong? Karena Pak, di dalam candaanmu nanti pasti mengundang kebohongan, yang pada ujung kebohongan itu adalah maksiat, dan maksiat mendekatkanmu kepada neraka. Kalau sahabat dulu Pak Ustaz lagi resah banyak pikiran, apa yang mereka lakukan? Tiru contoh sahabat Bapak Ibu. Kalau suaminya lagi resah banyak pikiran, dia izin sama biniknya, Adinda, istriku, saya ingin
melapangkan hati dan meluaskan pikiran. Kemana abang hendak pergi, kata biniknya? Akan aku jumpai Muhammad itu dulu. Rupanya Bapak Ibu, zaman Nabi itu para sahabat, kalau banyak pikiran mereka memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun bisa menghilangkan masalah Bapak Ibu. Nah, itu ngerinya, itu hebatnya Muhammad itu. Maka Bapak Ibu coba bandingkan ini. Kalau suamimu tidak betah di rumah, berarti ada yang bermasalah. Bapaklah kutanya, kalau bapak pulang ke rumah nampak wajah bini bapak, hilang masalah bapak atau bertambah masalah bapak? Nah, itu masalahnya Pak. Maka ibu-ibu pun harus introspeksi diri dulu. Kenapa lakiku ini sering nongkrong, pulang jam 12 malam? 90% masyarakat ini mengadu ke kita Pak, itulah masalah setelah berumah tangga. Kalau belum punya anak, tunjukin saja dengan bini itu tidak kemana-mana dia Pak. Lahir anak satu, mulailah pulang jam 10. Kan begitu Pak. Nanti lahir anak 2, pulang jam 11. Lahir anak 3, pulang jam 12. 5 anaknya Pak, sekali 3 hari dia balik ke rumah itu lagi. Kenapa abang jarang pulang ke rumah? Asal nampak bini itu semak kali berasa, tambah pikiran juga tadi ya. Berarti bini ini ada satu masalah dalam dirinya, bahwa ketika suami melihatnya bukan mengurangi masalahnya, tapi menambah masalah. Itu resep bagi ibu-ibu. Kenapa Ustadz lakiku jarang pulang? Resepnya adalah mungkin ibu kurang solehah sedikit lagi. Maka bagaimana cara mendapatkan hati suamimu? Suami itu tak perlu engkau puji, tapi yang penting engkau layani dengan baik. Pulang dia kerja, sedikitnya mengambil hati suami. Tanpa dia minta, kasih dia air minum. Tanpa dia minta, kasih dia tempat duduk. Tanpa dia minta, urut kakinya biarpun hanya sebentar. Maka tak akan pernah suamimu ingin meninggalkan, apalagi melupakan. Kenapa Ustaz ngomong seperti itu? Aku itulah yang dilakukan biniku sama aku Bapak. Maka malam ini kalau ngisi tausiah ingin cepat pulang, itu yang kupikirkan. Aku dalam sepekan itu ada untuk kunjungan sosialku Bapak Ibu paling banyak itu 3 malam. Harus punya manajemen kita dalam hidup nih. Kalau 7 malam dalam sepekan, 3 hari yang boleh keluar kita kecuali ngisi-ngisi kajian Pak. Itu jelas. Kadang dia ikut, kadang enggak. Intinya untuk sosial kita 3 malam saja sudah cukup. Muzakarah ikmi 1, kadang kalau muzakarah ikam 1 lagi untuk sosial dengan kawan-kawan. Habis itu kemana Pak Ustaz? 4 malam lagi sisa untuk dialah semua. Dia pun tenang juga. Begitulah Bapak, amalkan. Jangan nongkrong. Begitu sakit baru balik ke bini. Kan begitunya Bu sekarang kan? Udah masuk angin, baru datang. Udah nanti asam urat kambuh, baru bini yang merawat. Selama ini rupanya kawan-kawan hanya tinggal tertawa, tercanda. Rupanya yang cinta hakikatnya adalah istrinya. Kalian berpikirlah Pak, saya tidak melakukan hal itu. Bapak-bapaknya saya tengok. Berubah kalian. Kalaupun candu kalian nongkrong di kedai kopi, kurangi durasi waktunya. Sepakat ibu-ibu? Itu, apalagi yang kuat jawabnya, sepakat kata dia. Langsung ditengoknya wajah bapak. Berubahlah. Takutnya kita, mudah-mudahan mereka tonton siaran langsung nih, ketua hidup nih kan? Hidup, mudah-mudahan mereka tonton. Wahai para suami-suami yang kalian nonton, nongkrong di kedai kopi lama-lama, bahwa kalian sadarlah, bini-bini kalian itu nunggu kedatangan kalian di rumah. Anak-anak kalian tuh nunggu kasih sayang kalian di rumah. Balik kalian cepat, jangan salahkan tukang kedai kopinya. Kalian yang salah, pulang kalian cepat. Mudah-mudahan mereka tonton. Ya Pak ya. Al-kazibu, jangan kalian berbohong. An-namimatu, jangan kalian mengadu domba. Al-ghibatu, jangan kalian menggibah. Kita persingkat yang terakhir, jangan sampai al-qauli alal badan. Mohon maaf, buang air kecil kalian, tidak bersih kalian cuci, merempes ke badan atau pakaian kalian. Ini salah satu membuat azab kubur itu besok. Maka bapak-bapak yang umur 40 tahun ke atas, ada saya baca dalam kitab itu, kalau kita sudah menua badan kita ini, mohon maaf Pak, ibarat mesin Honda, ini Bang Suhaimi paham betul mengenai mesin. Itu kalau sudah tua mesin ini Pak, maka nanti kelepnya itu akan longgar, oli itu bocor. Apa maknanya? Mesin perut manusia ini
Semakin tua kita Pak berusia, maka mohon maaf, buang air kecil kita itu tak lancar seperti waktu muda. Dalam kitab bahasanya disebut dengan penyakit sulsul baul. Sulsul baul itu, mohon maaf cakap, mohon maaf, buang air kecil enggak tuntas. Hati-hati kalian di Bapak Ibu, jangan anggap sepele. Begitu nenek itu masuk ke kamar mandi itu udah wudhu, begitu selangkah dari kamar mandi itu perasaan menetes sekali. Apa kata dia? Biarlah itu tidak apa-apa. Jangan biarkan. Itulah yang mengakibatkan siksa itu besok di hadapan Allah. Apa sebab? Kalau tadi mohon maaf setetes keluar air kecilmu, wudhumu batal. Maka ketika wudhumu batal, otomatis sholatmu tak sah. Begitulah kau 10 tahun menyembah Allah. Mana terhitung nilainya? Maka Bapak Ibu, tolong perhatikan masalah ini. Saya tidak menyampaikan lagi tentang masalah orang buang air kecil berdiri, atau buang air kecil dicontohkan supir bus lantas, dia kencing ban mobilnya, kemudian nanti nggak istinja. Itu udah keterlaluan Pak. Kita yang di rumah ini pun bisa kena penyakit ini dan bisa kena dosa ini Pak. Hati-hati. Maka cara Nabi adalah renggangkan kaki sebelah kanan, duduki kaki sebelah kiri tumitnya, maka kemudian tekan dengan tangan kanan dan berdehem-dehem. Begitu cara mengobatinya Pak. Maka mereng sedikit, bayangkan saja, baru berdehem 3 kali. Maka dia akan tuntas, cuci istinja dengan baik. Jangan sampai ketika sholat Bapak ragu. Begitu imamnya agak cepat sedikit, Allahu Akbar, menetes kayaknya sekali. Tapi nggak diceritakannya, dirinya saja. Itu demi Allah Pak, penyakit dan akan membuat azab kubur besok di hadapan Allah. Bersihkan Pak istinja kita. Istinja itu bahasa fikih, bahasa Arab Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia ini apa Pak? Cebok maksudnya. Tahu Bapak Ibu cebok kan? Bersihkan tuh 2 jalan tuh. Jangan sampai bersisa-sisa. Saya sering mohon maaf Pak berjamaah dengan para jamaah itu. Saya masih mencium mohon maaf tidak bersih istinjanya. Sampai kadang masih berbau. Dipikirnya, kalau tangan kiri ini dipakai mohon maaf untuk membersihkan istinja kita Pak, maka kemudian cara ngecek tangan ini sudah bersih. Ada sebanyak 3 cara ngeceknya. Pertama, tengok bentuk najisnya. Ada nggak warnanya? Tidak ada lagi Pak Ustaz, dan nampak. Yang kedua, ada nggak baunya? Cium dia. Kalau masih Pak, ambil sabun cuci dulu. Jangan bawa telunjuk diikut sholat. Baru kemudian rasanya. Itu aneh. Pak Ustaz, mana mungkin dirasa dia? Kalau yang ketiga tak memungkinkan, paling tidak cium dia. Kalau masih berbau, jangan biarkan Pak. Itu cara mengecek tentang masalah najis. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham kajian kita malam hari ini. Saya sadar, Ustaz sadar, memang terlalu lama saya menyampaikan materi. Tapi karena tadi berkaitan dengan kita juga membawakan tahtim tahlil secara singkat dan doa, saya berharap Pak bisa juga jadi iktibar orang tua kita, nenek kita, ibu kita yang sudah mendahului kita 7 hari yang lalu. Kita pun juga akan menyusul beliau besok, lusa, paling lama mungkin tahun depan. Udah ada satu-satu nih yang datang menyusul beliau besok. Tidak usah ditakuti kematian. Yang terbaik adalah banyak mengingat mati dan bersiapkan bekal bahwa untuk mati. Apa bekalnya tadi? Jaga sholatmu, jaga infak sedekahmu, banyakkanlah, banyak baca Quran ini dan banyakkan baca tasbih. Takut lagi ibu? Apa yang ditakutkan? Takut pun mati juga kita. Hadapi sajalah. Dapat giliran besok, penting yang 4 ini ada dalam diri kita. Selamat dari kubur, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama terlebih dahulu kita beristighfar dulu, kemudian kita hadiahkan Fatihah kepada almarhumah orang tua kita. Tadi dikasih namanya, mohon izin Ibunda Normah namanya, iya Pak ya, umur 90 tahun, wafat beliau 3 September 2021. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita yang kita kirimkan, ditempatkan Allah beliau di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، ولوالدينا يا رحمن، ولوالدينا يا رحيم، وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا. ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة الشريفة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين والتهليلنا هادية بالغة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين ولأصحاب رسول الله أجمعين ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا يا الله لروحها على من نويناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Doni Rambuddin Ismail. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita semua hendaknya untuk lebih baik lagi ke depannya, dan semoga tertanam di hati kita semuanya hendaknya.
Mas bawah. Sudah mati lagi.